Bismillahirrahmanirrahim. Ada sebuah kisah dari seorang sahabat Nabi yang bernama Syu'ban, yang ketika itu dia tidak mendatangi sholat subuh berjamaah dengan Rasulullah SAW. Sampai-sampai Rasulullah bertanya kepada sahabat-sahabat yang lain, adakah yang tahu di mana keberadaan Syu'ban? Kenapa dia tidak datang sholat subuh berjamaah bersama kita? Maka karena ketidakhadirannya Syu'ban bersama Rasulullah di sholat jamaah, maka Rasulullah mengajak salah satu dari sahabat-sahabatnya untuk bisa mendatangi rumah Syu'ban. Ternyata ketidakhadiran Syu'ban tidak datang melaksanakan sholat subuh berjamaah dengan Rasulullah adalah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah lebih dulu memanggil Syu'ban untuk menghadapnya. Perlu kita ketahui bahwasanya Syu'ban ini selama masa hidupnya tidak pernah sama sekali meninggalkan sholat jamaah bersama Rasulullah. Tetapi sampai di akhir hayatnya Rasulullah tidak mengetahui kenapa Syu'ban tidak hadir di sholat subuhnya. Ternyata Syu'ban telah meninggal dunia. Maka singkat cerita, Rasulullah sampailah di rumah Syu'ban dan mengetuk pintu. Ketika Rasulullah mengucapkan salam, maka yang menjawab dengan lirih di dalam rumah yaitu seorang wanita yang bukan lain adalah istri dari Syu'ban radhiyallahu an. Maka Rasulullah bertanya, "Aina Syu'ban? Kemana Syu'ban? Kenapa dia tidak menghadiri sholat subuh berjamaah pada pagi hari ini?" Maka istri Syu'ban mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah engkau tidak mengetahui kalau Syu'ban sudah meninggal dunia?" Maka Rasulullah mengucapkan bela sungkawanya kepada istri Syu'ban. Karena sudah mengetahui kabar dari Syu'ban, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam izin kepada istri dari Syu'ban setelah mengucapkan bela sungkawa untuk berpamitan. Namun istri Syu'ban bertanya kepada Rasulullah sebelum Rasulullah meninggalkan dirinya. Maka istri Syu'ban bertanya, "Ya Rasulullah, kami keluarga ini sedang bingung karena sebelum Syu'ban meninggal dunia tadi malam, sebelum malaikat maut mencabut nyawanya, Syu'ban ini berteriak dengan 3 kalimat yang kami tidak mengerti ya Rasulullah." Maka Rasulullah menjawab, "Apakah yang diucapkan Syu'ban sebelum ia meninggal dunia?" Maka istri Syu'ban mengatakan, "Yang pertama ya Rasulullah." Syu'ban mengatakan, kenapa tidak lebih jauh? Lalu yang kedua, kenapa tidak semuanya? Lalu yang ketiga, kenapa tidak yang baru? Masya Allah. Maka Rasulullah SAW menjawab, "Yang pertama, wahai ummah, ketika Syu'ban akan meninggal dunia,
Ternyata di situ Allah Subhanahu wa taala menampakkan kebaikan yang sudah Syu'ban lakukan semasa hidupnya. 3 kebaikan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala yang menghantarkan dia masuk ke dalam surga. Tapi karena dianggap oleh Syu'ban sepertinya kurang, maka Syu'ban berteriak, kenapa tidak lebih jauh? Ketika itu Allah Subhanahu wa taala menampakkan kepada Syu'ban tentang pahala dan ganjaran yang didapatkan ketika Syu'ban berjalan dari rumahnya menuju ke masjidku untuk melaksanakan sholat berjamaah bersamaku. Maka Syu'ban berteriak, kenapa tidak yang lebih jauh? Dengan harapan ketika jarak yang ditempuh lebih jauh, maka pahala yang didapatkan akan lebih besar. Lalu yang kedua, Syu'ban berteriak, kenapa tidak semuanya sama? Allah Subhanahu wa taala juga menampakkan kepada Syu'ban bahwasanya ketika itu Allah Subhanahu wa taala menampakkan kebaikan di saat Syu'ban ingin sarapan pagi dengan sepotong roti dan segelas susu. Ketika itu ada seseorang peminta memohon kepada Syu'ban, karena yang dimiliki saat pagi itu hanya sepotong roti dan segelas susu, maka Syu'ban membagi 2 roti dan susu tersebut, sehingga Allah tampakkan kebaikan yang dilakukan Syu'ban dengan ikhlas itu. Maka Syu'ban menyesal, kenapa tidak semuanya aku berikan? Ketika semua diberikan, maka aku akan mendapatkan pahala yang lebih daripada yang telah ditampakkan oleh Allah. Dan yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala juga menampakkan kebaikan dan pahala yang besar kepada Syu'ban, yang ketika itu ia sedang berjalan untuk melaksanakan sholat di waktu pagi, di waktu subuh, ingin ke masjidku. Lalu ia melihat seseorang yang di tengah jalan sedang kedinginan, karena cuaca pada saat itu memang sangat dingin. Dan kebetulan Syu'ban menggunakan 2 lapis pakaian atau 2 lapis. Kalau orang Arab itu biasanya pakai gamis ya, seperti itu ya. Maka karena ya Syu'ban menggunakan 2 lapis itu, lapis yang di dalam itu dia gunakan yang baru, lalu yang di luar itu dia gunakan yang lama karena sangat dinginnya waktu itu. Maka dengan ikhlasnya Syu'ban memberikan mantel yang lama itu kepada seorang yang kedinginan. Maka Allah tampakkan kebaikan, maka sehingga Syu'ban itu mengatakan, kenapa tidak yang baru yang diberikan? Kalau yang baru maka akan diperoleh yang lebih baik lagi pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ini mengajarkan kepada kita bahwasanya ketika kita ingin beramal, kita ingin berbuat, maka berikan yang terbaik yang kita miliki. Kalau kita tidak mampu, maka berikan sesuatu yang kita mampu. Karena pahala di sisi Allah sekecil apapun akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangankan kebaikan yang sedikit gitu ya, kebaikan yang banyak Allah balas, yang sedikit pun Allah akan berikan. Sehingga pelajaran buat kita yang masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa merasakan nikmat ini, Allah berikan kesempatan untuk kita beramal, maka maksimalkan. Jangan pernah kita tunda. Ketika kita melihat dari saudara kita, sahabat kita yang kesusahan, maka tolonglah semaksimal mungkin. Karena kita tidak tahu amal yang mana yang Allah terima dan amal yang mana yang akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala.
Semoga kita menjadi pribadi-pribadi yang senantiasa melaksanakan perbuatan-perbuatan yang bermanfaat dan juga menolong sesama, sehingga kita kelak dikumpulkan dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.